Oke, contoh fungsi inverse. Nah, misalkan kita di sini punya suatu fungsi f, itu adalah fx sama dengan x ditambah 3. Kita diminta untuk mencari fungsi inverse-nya. Nah, fungsi f di sini kita punya x ditambah 3. Artinya kan kita akan mengganti nilai x ini dengan suatu nilai ya, sehingga akan kita peroleh hasilnya yaitu si fx. Jadi boleh dikatakan ini nanti si x-nya ini sebagai input, fx-nya ini sebagai output. Nah, kalau misalkan kita gambar ke diagram panah, itu kan di sini kita punya suatu himpunan yang berisi nilai-nilai dari x. Nah, si x-nya ini kita inputkan ke fungsinya. Nah, kemudian akan kita peroleh hasilnya. Itu hasilnya adalah fx ya, di himpunan sini ya, anggota himpunan yang sini. Nah, ketika kita akan menghitung inverse-nya, itu kan artinya anggota dari himpunan yang sini itu dimasukkan ke fungsi inverse sehingga hasilnya adalah anggota dari himpunan yang sini ya. Oke, nah berarti ini kebalikannya dong. Nah, dari sini dimasukkan ke fungsi inverse, maka hasilnya si fx ini bisa kita misalkan sebagai y. Nah, ini nanti si y yang menjadi input di fungsi inverse-nya. Nah, di sini jadi output-nya. Maka untuk langkah pengerjaannya kita punya fungsi fx sama dengan x ditambah 3, itu fx-nya bisa kita misalkan sebagai y. Jadi kita peroleh y sama dengan x ditambah 3. Nah, goal kita adalah mencari persamaan si x ini ya. Jadi kedua ruas kita kurangi 3. Yang ruas kiri jadi y dikurangi 3 sama dengan ruas kanan tinggal x. Jadi kita peroleh y dikurangi 3 sama dengan x. Nah, kemudian langkah terakhir, si x ini kan hasilnya dia merupakan f inverse x. Nah, y ini merupakan input, jadi kita balikin ke variabel x. Nah, jadi kita peroleh f inverse itu sama dengan x dikurangi 3. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini kita punya fungsi fx sama dengan x per 3. Nah, kita diminta untuk mencari fungsi inverse-nya. Nah, langkahnya sama, kita tuliskan fx sama dengan x per 3, kemudian si fx ini bisa kita misalkan sebagai y. Jadi kita punya y sama dengan x per 3. Nah, kemudian kita akan mencari x sama dengan ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan, ini kedua ruas dikali dengan 3. Nah, di ruas kiri kita peroleh 3y, dan di ruas kanan x per 3 dikali 3 itu bisa dicoret ya, habis ya, tinggal x. Maka kita peroleh 3y sama dengan x. Nah, si x ini itu adalah fungsi inverse. Nah, y-nya itu input. Nah, jadi kita ganti dengan variabel x. Maka kita peroleh f inverse sama dengan 3x. Untuk contoh yang ketiga, kita punya fx sama dengan x kuadrat dengan domain x lebih dari 0. Nah, kita diminta untuk mencari f inverse-nya. Penyelesaiannya sama, kita tulis fx sama dengan x kuadrat. Nah, si fx kita misalkan sebagai y. Jadi kita punya y sama dengan x kuadrat. Nah, karena kita akan mencari persamaan dari si x ini, nah kita akarkan kedua ruas. Jadi di ruas kiri kita punya akar y sama dengan x kuadrat di akar ya, jadi tinggal x. Nah, sekarang kita ganti, x-nya ini adalah f inverse dan y-nya ini menjadi x. Jadi kita peroleh f inverse x sama dengan akar x. Untuk contoh keempat, kita punya fungsi fx sama dengan x ditambah 1 per x dikurangi 2. Nah, kita diminta untuk mencari f inverse-nya. Nah, penyelesaiannya kita tuliskan dulu fungsinya, yaitu fx sama dengan x ditambah 1 per x dikurangi 2. Nah, si fx kita misalkan sebagai y. Jadi kita punya y sama dengan x ditambah 1 per x dikurangi 2. Lalu kedua ruas kita kali dengan x dikurangi 2. Nah, atau biasanya kita bilang x min 2 ini pindah ke ruas kiri ya. Jadi kita peroleh di ruas kiri y dikali dalam kurung x dikurangi 2 sama dengan x ditambah 1. Nah, kemudian yang ruas kiri ini kita kali ke dalam kurung ya. Jadi perkalian distributif ya. Y dikali x kita peroleh xy. Y dikali negatif 2 kita peroleh negatif 2y sama dengan x ditambah 1.
Nah, kemudian yang memuat variabel X itu kita pindah ke ruas kiri semua ya. Jadi ini pindah ke ruas kiri, jadi kita peroleh XY dikurangi X. Nah, kemudian yang tidak memuat variabel X ya, kita kumpulkan ke ruas kanan. Jadi di ruas kanan kita punya ini negatif 2Y pindah ke kanan jadi positif 2Y ditambah 1 dari sini ya. Nah, setelah semua yang memuat variabel X itu berkumpul di ruas kiri, variabel X kita faktorkan. Jadi kita peroleh X dikali di dalam kurung Y dikurangi 1 sama dengan 2Y ditambah 1. Nah, karena goal kita itu mencari X, ya, maka si Y kurangi 1 di dalam kurung ini kita pindah ke ruas kanan. Ya, jadi kita peroleh X sama dengan 2Y ditambah 1 per Y dikurangi 1. Setelah kita sampai ke hasil akhir ini, tinggal kita kembalikan ke bentuk asalnya. X ini menjadi F inverse X sama dengan si variabel Y di sini, kita kembalikan ke variabel X sama dengan 2X ditambah 1 per X kurangi 1.